Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Perdana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran populasi dan ukuran populasi efektif yang bersumber dari buku Evolution Third Edition karya Mark Ridley. Yang pertama, apa itu ukuran populasi? Ukuran populasi mengacu pada jumlah total individu, kelompok, atau unit yang termasuk dalam populasi yang menjadi fokus studi atau penelitian. Populasi dapat mencakup segala hal, dari populasi manusia di sebuah negara atau kota, populasi hewan di suatu habitat, atau populasi organisasi di suatu sektor bisnis. Ukuran populasi dapat menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana data dikumpulkan, analisis yang dilakukan, dan kesimpulan yang ditarik dari studi atau penelitian tersebut. Dan juga kita telah melihat bahwa N menentukan efek hanyutan genetik pada frekuensi gen. Tapi apa sebenarnya N itu? Dalam arti ekologis, N dapat diukur dengan menghitung seperti jumlah orang dewasa di suatu tempat. Namun, untuk teori genetika populasi dengan populasi kecil, perkiraan yang diperoleh dengan penghitungan ekologi hanyalah perkiraan kasar dari ukuran populasi atau N yang ditunjukkan oleh persamaan. Yang penting adalah peluang bahwa dua salinan gen akan diambil sampelnya saat generasi berikutnya dihasilkan, dan ini dipengaruhi oleh struktur perkembangbiakan populasi. Selanjutnya, sebuah populasi ukuran N mengandung 2N gen di lokus. Interpretasi yang benar dari N untuk persamaan teoritis adalah bahwa N telah diukur dengan benar ketika peluang menggambar dua salinan dari gen yang sama adalah 1/2N. Jika kita mengambil dua gen dari suatu populasi di suatu tempat, kita lebih mungkin karena berbagai alasan untuk mendapatkan dua salinan gen yang sama daripada yang tersirat oleh ukuran ekologi naif dari ukuran populasi. Oleh karena itu, ahli genetika populasi sering menulis NE sama dengan ukuran populasi efektif dalam persamaan, bukan menggunakan N. Dalam praktiknya, ukuran populasi efektif biasanya lebih rendah daripada ukuran populasi yang diamati secara ekologis. Hubungan antara NE, ukuran populasi efektif yang ditunjukkan oleh persamaan, dan ukuran populasi yang diamati atau N dapat saja menjadi kompleks. Beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran populasi efektif. Yang pertama, rasio jenis kelamin. Jika satu jenis kelamin lebih jarang, ukuran populasi jenis kelamin yang lebih jarang akan mendominasi perubahan frekuensi gen. Kemungkinan besar gen yang identik akan diambil dari jenis kelamin yang lebih langka, karena lebih sedikit individu yang menyumbangkan gen ke generasi berikutnya. Yang kedua, yaitu fluktuasi penduduk. Jika ukuran populasi berfluktuasi, homozigositas akan meningkat lebih cepat, sementara populasi mengalami bottleneck atau ukuran kecil. NE atau ukuran populasi efektif dipengaruhi secara tidak proporsional oleh N selama kemacetan. Dan selanjutnya itu kelompok pemulihan kecil. Jika sebagian besar pembiakan terjadi dalam kelompok kecil, maka ukuran populasi efektif akan berbeda dari ukuran populasi total, yang terdiri dari semua kelompok pemulihan kecil yang disatukan. NE bisa lebih kecil atau lebih besar dari N, tergantung pada apakah kita melihat ukuran efektif populasi lokal, atau semua populasi lokal secara bersama-sama. Itu juga tergantung pada tingkat kepunahan kelompok dan tingkat migrasi antar kelompok. Beberapa model subdivisi populasi telah digunakan untuk mendapatkan ekspresi eksak untuk NE atau ukuran populasi efektif. Dan yang keempat yaitu kesuburan variabel. Jika jumlah gamet yang berhasil berbeda-beda di antara individu yang lebih subur akan mempercepat perjalanan menuju homozigositas. Sekali lagi, kemungkinan bahwa salinan dari gen yang sama akan bergabung dalam individu yang sama dalam produksi generasi berikutnya meningkat, dan ukuran populasi efektif menurun relatif terhadap jumlah dewasa. Adapun NE dalam persamaan untuk evolusi
merupakan besaran yang didefinisikan dengan tepat, tetapi sulit diukur dalam praktiknya, dikarenakan terdapat kekurangan dari jumlah orang dewasa yang diamati. Dan kemudian ada pun rumus sebagai berikut, yaitu N dikali NE sama dengan N ketika populasi kawin secara acak. Ukurannya konstan, memiliki rasio jenis kelamin yang sama, dan memiliki varian fertilitas yang mendekati Poisson. Penyimpangan alami dari kondisi ini menghasilkan NE lebih kecil dari N. Banyak NE yang lebih kecil dari N sulit untuk diukur, meskipun dimungkinkan untuk membuat estimasi dengan mulai yang telah dilakukan sebelumnya. Baik, mungkin cukup dari saya. Sebelumnya bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.